Maaf Bang, ini Oke. kalau misalnya yang simulation ini berarti dia Mhm. menunjukkan fungsi dari SAC ini untuk prediktif ya Bang? Iya, iya, Mm-mm. secara umum seperti itu gitu. Jadi kalau Oke. kalau misalnya kita ingin simulasikan satu hal, ternyata bisa juga di SAC ini seperti itu. Di banyak variabel nih, variabel pengaruhnya itu misalnya road condition-nya. Kalau dia kering, semakin tinggi nggak angka kecelakaannya gitu ya. Sederhananya pemikirannya seperti itu. Oke. Kalau misalnya minyak mobilnya kita itu bensin, semakin tinggi nggak ya? Gitu dia. Mungkin itu Kak Oke, untuk terima kasih Bang. oke, terima kasih ya. Oke, kita next ya teman-teman. Ini kita sudah sampai di halaman ke 4 halaman 26 ya. Di halaman 26. Oke. Sekarang kan kita tadi masih menggunakan data yang tersedia di overview ya, teman-teman. Atau di key influencer yang kita sudah checklist tadi. Kalau teman-teman ingat di sebelah kanan ini kita ada checklist. Nah, sekarang kita ingin menambah nih. Aku pengen banget buat analisis datanya itu bukan hanya data-data yang saya checklist tadi gitu ya. Pengen tambah juga gitu. Kita klik yang posisi ini, tambah ya. Kemudian kita pilih di responsif, teman-teman. Oke, kita sekarang sebenarnya sudah sampai di Data Explorer sih, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke responsif. Oke. Nah, dia akan muncul dua lembar kerja, di mana lembar kerja ini akan tempat analisis data kita nantinya. Nah, ini kan biasanya kita kalau analisis data atau di Excel biasanya sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu ya. Kalau mungkin mempermudah sih sebenarnya kita bisa buat langsung ubah namanya ini ya. Namanya misalnya analisis data X, analisis data Y misalnya. Jadi kita teringat ke langsung analisis kita. Jadi sekarang kita ubah dulu teman-teman pack 1 ini kalau di rename seperti apa caranya, kita pilih di samping kanannya itu kan ada tanda ke bawah ya. Ini kita klik sampai dia menunjuk gitu ya. Oke, dituduh gitu ya. Kita klik. Nah, kita rename teman-teman. Kemudian kita pilih analisis ya kan. Kita menganalisis ya. Oke, kita klik rename. Oke. Nah, di analisis ini kita sudah diminta ya, sudah dijelaskan bahwa kamu boleh mengerjakan analisis ini di 2 lembar ini gitu. Apakah bisa ditambah 2 lembar ini? Bisa. Nanti tahap berikutnya saya akan pandu teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita ingin analisis data gitu ya, bukan hanya overview tadi, bukan hanya key influencers dan simulation. Kita ingin data yang lain misalnya. Oke, kita klik data, kita akan dituju kepada lembar kerja seperti yang ada di halaman 27 teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini data kita tadi teman-teman. Ada user, ada area type, ada data ini uh, tahun dan bulan, kemudian ada driver age ya, ID, kemudian junction ke detail gitu ya. Sampai ke kanan ini ya, kita udah bisa lihat nih variabel-variabel data kita gitu. Bahkan kita ingin menambah juga variabelnya yang belum terinput di sini, artinya belum ada di kolom ini, bisa kita lihat di sini juga. Show dimension line gitu ya. Nah, ini dia. Misalnya kita ingin dimension, tambahkan juga dong junction controlnya. Kita tinggal checklist. Kemudian tambah di junction control. Kemudian kita bisa juga tambahkan region misalnya. Otomatis tambah teman-teman ini. Nah, seperti itu tahapannya. Nah, mungkin ini sangat membantu ya teman-teman kita. Dari 22 variabel yang sudah kita pahami tadi, ternyata kita bisa nambah juga tuh di Smart Discovery-nya itu nggak hanya 18 aja yang kita analisis. Kita perlu dong 22-nya. Bisa kita lakukan dengan cara tadi, teman-teman. Ya. Oke, next ya. Kemudian bagaimana caranya
untuk analisis data, melakukan di data model ini atau data explorer ini, caranya adalah teman-teman pilih variabel ataupun data yang ingin kita hubungkan gitu ya. Sederhananya seperti itu kata kakak tadi. Bisa nggak kita hubungkan antara variabel terikat atau variabel independen misalnya kan, atau variabel bebas gitu. Bisa. Caranya kita klik number of casualties. Nah, dia akan nunjukin nih langsung angka casualties korbannya itu 4.629. Ya. Nah, saya ingin melihat juga ini di bidang driver age-nya ya. Di angka number of casualties ini ya, kita ingin melihat juga ada nggak hubungannya atau berseberapa tinggikah umur 16 sampai 20 itu angka kecelakaannya. Kita tinggal klik di bagian ini teman-teman. Driver age ya. Oke, ini kita sampai di halaman 27 ya teman-teman. Boleh dilihat. Nah, ini nih tampilannya sudah jelas. Ternyata di angka 16 sampai 20 itu ada 600 kecelakaan. Ya, umurnya yang 21 sampai 25 ada 561. Nah, yang paling tinggi ternyata di atas 56 teman-teman. Jadi kalau di UK itu ternyata orang tua ataupun kakek-kakek yang tergolong lansia ya kan, ternyata hampir 1129 angka kecelakaannya gitu. Jadi kalau dibandingkan kita di Indonesia kan biasanya yang ngebut-ngebut ternyata anak muda kan ya, kaum milenial gitu ya. Kalau ternyata kalau di UK itu justru yang paling tinggi itu adalah di angka 56 tahun ke atas seperti itu. Nah, ini merupakan perbedaan juga ya kalau kebiasaan atau mungkin kejadiannya gitu. Nah, selanjutnya ini kan kita ditampilkan dengan diagram batang seperti ini gitu. Sekarang bisa nggak kalau kita gunakan ini dengan tab atau dengan grafik yang lain gitu. Caranya adalah kita pilih bar ya, kemudian pilih chart gitu. Kita pilih chart, kita ingin chart seperti apa gitu ya. Bisa bar column, bisa combination dan bisa di more lagi teman-teman, kita ingin P-chart misalnya, bisa kita klik di sini. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengikuti, masih mengikuti? Oke. Nah, ini yang tadinya diagram batang bisa kita ubah menjadi diagram P-chart ya teman-teman. Nah, oke, saya cek dulu di kolom chat. Oh, nggak ada ya. Masih aman ya. Oke, nah ini warna kuning yang paling banyak angka kecelakaannya sekitar 24,39% itu ternyata orang tua atau lansia di atas 56 tahun gitu. Nah, ini kan masih di kolom analisis teman-teman. Sekarang kita ingin mengubahnya itu dari urutan yang tertinggi sampai urutan yang terendah ininya. Ya tampilannya ini gitu. Bisa nggak? Bisa. Sekarang kita pilih ini yang bintang ya titik 3 kanan ini, kemudian kita pilih sort ya kayak membuat sorting ya, sorting, kemudian kita pilih apa yang ingin kita sorting gitu, number of casualty saja misalnya, dari yang terendah ke tinggi atau yang tertinggi ke terendah, kita pilih yang rendah aja ya teman-teman. Oke dia, mungkin udah tampil ya, seperti ini dianya. Teman-teman boleh minum, boleh santai dulu ya. Ada 1 jam lagi sih pertemuan kita untuk Data Explorer ini. Kalau kita lihat di halaman 28 itu kita menyorting data dari yang tertinggi yang ke terendah ya. Bahkan bisa kita ubah juga ini, kita klik misalnya kita mau sorting yang seperti panduan boleh ya. Sorry. Klik sekali lagi ya, klik, kemudian kita pilih number of casualties dengan high class. Ya, oke, dari yang tertinggi sampai ke yang terendah.
Mungkin seperti itu ya teman-teman. Masih mengikuti teman-teman? Masih kan ya? Masih Bang, masih. Oke, makasih ya. Oke, next. Nah, ini data kita ini kan sudah ada. Bagaimana caranya untuk, ini kan kita tadi number of casualties ke driver X ya. Kalau misalnya number of casualties ke junction detail bisa nggak gitu? Bisa. Nah, tapi kalau biar jangan tertimpa, teman-teman bisa nih mengkopikan atau menyalin si ini ke analisis kita tadi gitu ya. Caranya di sisi kanan ini kan ada kayak simbol copy paste gitu ya teman-teman. Kita klik, kemudian copy kemana gitu ya. Kamu mau copy kemana gitu. Copy ke analisis tadi ya. Yang kita kerjakan tadi gitu. Copy. Oke, otomatis dia sudah sampai ke kolom analisis teman-teman. Ini dia. Kalau kita ingin memperbesar bisa juga drag dulu, resize, selera teman-teman seperti apa boleh. Kemudian kalau mau menggeser boleh juga, tunggu dia tanda plus seperti ini ya. Ya kita bisa pindah-pindahkan seperti ini teman-teman. Oke, tadi ada chat, saya cek dulu ya. Oke, next. Sekarang kita coba tambahkan lagi nih analisisnya. Bukan cuma number of casualties terhadap driver X of actual gitu ya, for actual gitu ya. Kita pengen lihat juga nih data-data kita tadi dengan junction detail ya. Junction detail, kalau tadi kita masih fokus kepada umur, kita junction detailnya gimana gitu. Kita bisa kembali ke analisis tadi, klik di sini teman-teman, kemudian pilih data ya. Kita tunggu. Boleh ya diikuti teman-teman? Oke, kalau ada trouble di sistem teman-teman boleh share ke kita. Itu. Sekarang kita ingin number of casualties terhadap junction detail ya. Seperti yang di halaman 30 teman-teman. Junction detail. Kita klik yang driver X ini biar hilang ya. Artinya tidak menampilkan data lagi seperti ini di bawah. Kita klik. Ya. Kemudian kita tunggu dulu. Kita tunggu, kita ingin number of casualty saja terhadap si junction detail. Oke, ya. Ini sudah muncul teman-teman. Ternyata kalau kita lihat number of casualty terhadap junction detail akan ditampilkan data seperti ini gitu ya. Dari data ini bisa kita lihat bahwa ternyata angka kecelakaan yang tinggi itu 37,57% itu terjadi di private residence ya, atau di di perumahan gitu ya, ataupun di lokasi-lokasi privat seperti itu. Dan kedua tertinggi adalah di kalau kita lihat ini, misalnya kita bisa merujuk ke roundup ya, atau jalan yang bentuk bundaran seperti itu. Nah, kita coba lagi bagaimana cara untuk mensortingnya teman-teman. Kita pilih sort ya, kita pilih number of casualties. Oke, ditunggu teman-teman. Boleh di ini dulu, dilihat-lihat dulu ya caranya tadi seperti apa. Number of casualties, kemudian klik ini ya. Kemudian kita pingin dari yang terendah atau tertinggi, kita pilih yang tertinggi aja. Oke ya, sudah tersusun rapi gitu ya. Atau teman-teman mau mengubahnya nih, kurang keren nih kalau picat mulu gitu kan. Kita mau mengubahnya ke chartnya itu diagram batang gitu ya. Boleh? Nah, seperti ini. Kalau teman-teman bertanya lagi, warnanya itu aja gitu ya. Kok warnanya biru ya kan, biru muda, biru tua sampai ke agak biru-biru gelap gitu ya. Nanti bisa kita ubah juga ini teman-teman, tapi kita masih di tahap data eksplorasi sekarang. Jadi kalau untuk mendesain ini lebih bagus lagi atau lebih menarik lagi, nanti kita akan di tahap berikutnya gitu.
Sekarang kita kopikan lagi teman-teman, ya. Kita copy ke analisis ya. Oke. Nah, sudah 2 nih teman-teman. Data kita yang analisis sendiri itu sudah 2 ternyata. Nah, ini kita resize, bisa menyesuaikan selera teman-teman. Oke. Iya. Kita perbesar lagi. Oke. Oke. Sampai di sini teman-teman. Kita sudah berada di halaman 30 ya. Tadi kita ingin mengukur korbannya itu dari sisi umur, sekarang kita ingin melihatnya di junction detailnya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, belum ya. Sekarang masuk ke halaman 31 teman-teman. Ya. Tapi sebelum ke situ kita sekali lagi ingin menambahkan data lah di analisisnya. Kita ingin melihat korbannya itu bukan hanya di junction detail saja, tapi kita ingin di analisis atau data yang lain. Kita kembali ke data, teman-teman. Klik trading. Kemudian kita akan diarahkan kepada data model yang sudah kita simpan tadi, ya. Kemudian kita pilih lagi number of casualties. Kita ingin melihat nih bukan hanya si junction detail aja yang ingin kita tahu gitu ya. Kita ingin lihat juga dong gimana time of day-nya ya. Time of day-nya gitu. Kita lihat. Wow, sudah muncul nih teman-teman. Ternyata di afternoon atau di sore hari menjadi yang cukup tinggi nih teman-teman. Kalau di time of day-nya gitu. Namanya juga misalnya after itu kan misalnya orang pulang dari pekerjaan gitu ya atau kesibukan gitu, kemungkinan lebih tinggi ininya ya kecelakaannya gitu. Oke, caranya seperti yang tadi, biar lebih rapi kita klik sort dulu teman-teman. Silahkan diikuti, kemudian kita pilih number of casualties, kemudian kita pilih height to lows ya atau ke tinggi ke terendah gitu. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita ingin membuatnya ke dalam analisis kita tadi, ya. Kita klik, kita copy analisis. Ya, kita nanti langsung diarahkan ke analisis. Itu ya. Nah, ini kan pengen nih kita di sebelah aja deh yang ininya, yang casualties of day-nya. Boleh kita pindahkan ke sebelah kanan. Caranya teman-teman tinggal klik di grafiknya ini sampai dia menuju tanda panah gini ya. Kayak kotak tanda panah ya juga gitu ya. Kita pindahkan. Sorry. Kita ke bawah aja. Agak ke bawah aja biar sejajar dengan yang ini. Oke, kita bisa resize teman-teman sesuai selera. Nah, ini dia. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah mengikuti? Masih? Masih kan ya? Oke. Oke, kita next ya. Ini kita sudah sampai di data explorer teman-teman. Mungkin dari tadi kita udah overview ya, key influencer, kemudian simulation dan analisis gitu. Teman-teman kalau mau sharing pengalamannya boleh, maksudnya sharing pengalaman di PC-nya masing-masing silahkan seperti apa. Atau ada pertanyaan teman-teman sebelum kita mengulangi atau membahas selanjutnya? Oke, Kak Adriana ya. Silakan Kak. Oke. Ada Kak Sinta mungkin
Silakan Kak kalau ada yang mau disampaikan. Atau mungkin kendala di jaringan atau kendala di SAC-nya gimana seperti itu. Iya Kak, kalau Ah. saya kendala di jaringan iya, terus laptop lemot iya. Tapi saya ngikutin di modul kok. Oh, diikutin di Aman, modul aman. ya? Aman ya? Oke, berarti aman ya, mantap. Mungkin dari Kak siapa ya? Silakan Kak. Bang, Oh iya, ini nanya terus nih. silakan Kak. Nggak apa-apa, kita Oke, jadi senang. ini kan kita kopinya ke apa namanya story kita ya di masih di dalam aplikasi. Iya, Kemudian iya, kan kita kalau misalnya seperti teman-teman mahasiswa itu biasanya ada annual report apa reportnya itu biasanya dalam bentuk Word gitu. Kira-kira iya, gambar ini atau nanti dalam bentuk table itu bisa nggak sih dipindahin ke Word seperti itu? iya ya Hmm. ke dokumen lainnya. Nah, oke, makasih Kak Nindya pertanyaannya. Eh, untuk SAC sendiri ya, kita ingin buktikan dulu sebelum saya membuat apa ya, membuat keputusan atau menjawabnya, kita buktikan dulu. Di sini kan kita mau memindahkan nih number of casualties per Fact for actual itu ke dalam Word kita gitu ya. Kita klik di gambarnya, di grafiknya, kemudian ada di sini pilihan, kemudian kita pilih copy ya. Iya, copy, kemudian kita copy kemana misalnya? Dia akan tetap mengarahkan ke analisis tadi, ke simulasi, atau ke uh, new responsive page yang baru gitu ya. Kalau kita ke Word, silakan kita klik. Saya coba ya langsung ya teman-teman. Saya buka Word ini, kemudian saya pastikan salin enggak. Oke, ternyata nggak bisa nih Kak. Kenapa? Karena memang si SAC ini tidak kompatibel untuk di PowerPoint ataupun di Microsoft Word gitu. Karena memang ini kan kalau kita kopikan di Excel ataupun di aplikasi lain dia nggak mendukung Kak. Karena memang ini kan interaktif banget nih ininya si SAC-nya. Kalau kita klik ini dia langsung nih menunjukkan number of casualty-nya 4.209 gitu. Dan tidak mungkin bisa kita lakukan di Word gitu Kak. Oke. Gitu dianya. Iya, thank you Oke infonya. Kak. Paling Kak nanti kalau misalnya kalau kita mau memindahkannya kita tinggal screenshot Ya, dokumen kita screen ini. di layar. Iya, Iya. tinggal dipindah. Itu Kak. Kalau untuk CSAC gitu. Tapi kalau mau coba langsung di SAC-nya untuk presentasi menampilkan data lebih memungkinkan sih. Karena selain daripada kita mengolah data ternyata kita bisa mengubah-ubahnya langsung gitu. Interaktif banget untuk kita lakukan di SAC gitu dia. Oke, teman-teman. Oke, kita next. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mungkin teman-teman ada nih yang mempersiapkan untuk lomba ini ya, ada yang diadakan Asian Foundation gitu. Sejauh ini mungkin udah ada datanya nih, gimana kalau kita mengolahnya di SAC, memungkinkan nggak gitu? Pakai email sendiri misalnya. Nah, pertanyaan mungkin seperti itu ya. Karena memang ini pertanyaanku juga sih di awal kita melakukan kegiatan ini gitu. Sebenarnya bisa ya, kita daftar dulu ada free trial untuk 90 hari. Tetapi email yang kita pakai itu teman-teman bukan email personalnya kita gitu. Bukan emailnya hmm, bukan emailnya pribadi kita, tetapi email untuk komunitas gitu ya, atau email yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba sendiri dengan email yang lain, silahkan gitu ya. Daftar 90 hari bebas kok untuk SAC ini pakai gitu. Bahkan yang tadi kita share itu teman-teman udah bisa gunakan tuh sampai 31 Desember gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Silahkan. Oke. Mungkin dari Kak siapa ya? Kak Risa.
Makasih. Oke. Belumnya. Kita sudah belajar overview ya, key influencer, kemudian simulation, kemudian analisis gitu. Nah, teman-teman jangan lupa nih disimpan dulu datanya gitu ya. Jangan nanti nggak disimpan, kita udah kerja banyak seperti ini, dari overview sampai analisis, datanya lupa disimpan. Tiba-tiba jaringannya trouble ya, dan nggak bisa, harus dimulai dari awal dong gitu. Caranya teman-teman bisa pilih ini, ya, pilih di bagian ini, ya kemudian save ya. Oke, nah di sini kita akan diminta juga kamu mau save data ini di mana gitu kan. Kita pilih publik ya, kemudian masih mengikuti teman-teman ya, setelah baru ADSE 2021 training ya, kemudian masuk ke save your work here. Kita mau nyimpan datanya di sini. Aku pengen nyimpan datanya di Indonesia karena memang kita Indonesia kan ya. Oke, kita pilih bebas sih, kalau di sini juga kita sudah bisa menyimpan teman-teman, tinggal klik OK. Tapi nanti story kita tadi yang kita kerjakan itu akan di ini sih, akan bisa dilihat ataupun tertutupi oleh file orang lain gitu. Sekarang kita simpan di dataku aja dulu teman-teman. Teman-teman kalau mau nyimpan di data sendiri bisa juga di sini, atau bahkan buat file ya, buat folder itu bisa juga new folder, sama kayak kita pakai laptop bisa new folder kan ya, gitu. Saya simpan di sini. Oke, kemudian namanya itu Bonar buat, kan itu tadi story ya. Story Bonar Situmorang. Teman-teman boleh buat story nama-nama teman-teman sendiri. Kalau di description ini ya opsional sih ini. Misalnya kalau hari ini misalnya kita buat di 28 Maret 2021 bisa juga. Ini sebagai deskripsi tambahan untuk penyimpanan kita gitu. Kita klik OK. Ya di saving story. Nah, otomatis sudah tersimpan teman-teman. Oke. Kira-kira masih ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Boleh. Dari kolom chat juga boleh. Atau kita coba ya menambahkan satu analisis lagi untuk number of casualties terhadap apa gitu ya. Langkahnya tetap sama ya, langkahnya tetap sama. Teman-teman bisa memilih data dulu ya. Oke, di data ini kita akan diperlihatkan tampilan seperti tadi, ada measure, ada area type ya, ada date ya, ada driver age, kemudian variabel lainnya gitu, sampai ke time of day-nya. Nah, kita nggak ingin lihat lagi deh time of day-nya gitu, atau coba menganalisis yang lain gitu ya. Kita klik ini, time of day. Oke. Sekarang kita ingin lihat seperti di halaman panduan 32 kita ingin melihat regionnya ya, atau bisa kita sebut kotanya gitu ya. Kita ingin menghubungkan gitu. Tinggal klik ini teman-teman. Klik region. Oke. Nah, ini dia. Ternyata kalau angka kecelakaan itu korbannya di London sekitar 357 ya. Kalau di North West England itu 381. Yang cukup rendah itu ada di West Midlands, itu sekitar 240 gitu teman-teman. Nah, yang paling tinggi ternyata di kota Yorkshire and Denhamber gitu. 453 gitu dia. Nah, seperti tata cara tadi ya, kita bisa nih mengubahnya dari terendah ke tertinggi gitu. Kita pilih di
titik 3 ini kita pilih sort ya, kita pilih sort. Kemudian number of casualties ya. Kemudian kita ingin menampilkan dari yang tertinggi sampai yang terendah, pilih yang di bawah ini, teman-teman. Oke. Bisa kan ya, teman-teman, untuk saat ini? Oke, kita pilih dari yang tertinggi ke rendah, akan ditampilkan seperti ini, gitu dia. Jadi sangat membantu sih hal ini untuk menampilkan data kita gitu. Tidak hanya untuk analisis, ternyata ini cukup interaktif gitu, SAC ini gitu. Kalau kita di Excel kan tinggal kita buat grafik ya udah gitu, nggak ada interaktif kayak number of casualties 453 ini gitu, regionnya di mana gitu, ya tidak dapat kita lakukan sih. Tapi kalau SAC ini cukup membantu menurutku untuk teman-teman melakukan analisis data gitu, baik pekerjaan, kuliah ataupun mungkin masih sekolah gitu. Kemudian kita ingin mengkopikan ini teman-teman. Ya, mengkopikan ini kemana? Kita ingin copy ke analisis. Oke. Copy ke analisis dan akan muncul di sini ya. Di bawah. Oke, baru kita ingin pindahkan ke kanan misalnya bisa juga. Ini kita ada di halaman 32 ya teman-teman. 32. Sebelum kita nanti masuk setelah lanjutan berikut calculation dan input control serta designer mode ya. Gimana cara kita untuk memperindah lah tampilan-tampilan si P-chart ini dan si diagram batang ini gitu. Ini kita bisa resize, ya kita bisa besarkan. Oke, bisa diklik lebih besar teman-teman sesuai seleranya. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan nanti, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu gitu tentang 3 exercise kita tadi gitu, biar kita ulangi masih ada waktu kok. Silakan teman-teman. Oke, belum ya. Mungkin dari Bang Ibnu Sinaga, Bang. Mungkin ada pertanyaan, Bang? Atau bagaimana udah bisa gitu melakukannya di SAC sendiri? Oh, ini masih terputus-putus, Kak. Nunggu jaringan balik lagi. Oh, nunggu jaringan ya. Oke, dicoba dulu ya jaringannya biar lebih bagus gitu. Oke, ada Kak siapa nih? Kak Karina misalnya, Kak. Gimana, Kak? Udah bisa? Coba di SAC-nya dari overview misalnya. Saya kendala di jaringan juga, Kak. Oh, jadi ngikutin yang di modul aja. Ngikutin yang di modul ya. Oke. Sambil lihat videonya juga ya, Kak ya. Ya, memang kita ada di modul sih sebenarnya yang kita kerjakan tadi gitu. Jadi sangat terbantu juga sih untuk melihat di modul gitu. Oke. Mungkin dari peserta lain silahkan Kak, masih ada waktu kita. Oke, ini ya.
Ini kita besarkan bisa juga. Kemudian overview-nya seperti ini. Bonar coba jelasin lagi ya. Di Smart Discovery ini kita sudah melakukan beberapa tahapan nih. Yang pertama tadi overview ya. Kakak Bonar coba ulangi lagi. Mungkin teman-teman masih ada yang belum ini ya, belum familiar, atau mungkin bisa juga dipandu dengan buku panduan yang kita sudah serahkan. Kemudian ada Q influence ya. Q influence itu kayak kunci pengaruh gitu ya, kunci pengaruh si data kita gitu. Kemudian ada simulasi ya teman-teman. Simulasi ini kayak kita ingin simulasikan atau prediktifkan kayak yang disampaikan kakak tadi, dari beberapa kecelakaan itu apakah di sore hari aja yang paling tinggi ya, atau mungkin kalau kita misalnya membuat datanya itu dari kendaraan lebih dari 5 bisa nggak ya, bisa gitu ya. Kemudian dianalisis juga bisa teman-teman kita lakukan di sini gitu. Jadi selain daripada membantu teman-teman melakukan story data di sini ya, teman-teman juga bisa menambah di kolom bagian plus ini ya. Di bagian plus ini menambah nama-nama analisis teman-teman gitu. Bisa lebih dari 2, bahkan lebih dari 3 juga bisa teman-teman menambah di sini. Kemudian kalau ini merupakan tombol atau profilnya kita ya. Kalau saya Bonar Situmorang gitu kan. Kemudian story ini tampilan story kita atau explore data kita. Kemudian kalau data ini kita klik teman-teman itu bisa merujuk kepada data yang sudah kita input tadi gitu ya, tersusun rapi dari measure, area type, date, driver age dan lain-lain gitu. Nah, dan selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di sini ada kayak apa ya ini ya, kertas ya, iya kayak kertas gitu atau ikon save ya, teman-teman bisa nge-save di data kalian yang sudah kalian lakukan dengan cara save ya. Kalau kalian ingin memindahkan data itu ke file lain bisa klik save as gitu teman-teman. Atau mungkin kalian mau ekspor data ya bisa juga seperti itu. Nah, cukup beragam. Nah, kalau yang aplikasi atau tahapan selanjutnya itu teman-teman bisa juga copy paste ya, copy paste ini tapi karena memang ini tidak mendukung untuk aplikasi Word gitu ya, karena memang interaktif banget tampilan audio atau tampilan gambarnya, grafiknya, dan berbeda formatnya dengan yang ada di Excel ataupun di Word gitu. Jadi tidak bisa dikopikan ke luar itu gitu. Kemudian di sini ada share ya, teman-teman. Share ini kayak kita ingin melakukan sharing lah kepada orang lain ataupun kepada pengguna lain. Kemudian nanti di bagian calculation teman-teman dan input control itu kita akan masuk ke dalam ini chart ini, kemudian kita masuk ke table ini, dan yang terakhir ini input control yang seperti aku sampaikan tadi gitu ya. Kemudian ini merupakan tampilan si number of casualties terhadap area type, driver age, ID, dan 6 variabel lainnya gitu. Kemudian di key influencer kita sudah coba tadi teman-teman, di bagian ini kita sudah bisa melihat 10 key influencer terhadap ataupun dari number of casualties. Ya, mereka langsung menuju 3 ya, highlight-nya. Di highlight 3 data yang paling tinggi gitu teman-teman. 3 itu adalah number of vehicles ya. Saya ingin melihatnya juga di time of day, ya bisa juga
Kemudian ada driver age misalnya, itu bisa juga gitu. Nah, ini tiga highlight ini kemudian akan ditampilkan di bawah lagi, teman-teman. Ya, ini misalnya di area type ya 899 itu kemungkinan kejadiannya di A 3,50 seperti itu, teman-teman ya. Seperti yang ada di samping kanannya juga gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi how time of day influence number of casualty for area type gitu ya, driver X, ID dan 6 variabel lain, mereka akan langsung memperlihatkan kita number of casualty-nya jika dihubungkan dengan hari gitu ya. Jika dihubungkan dengan sore hari kah, atau mungkin pagi hari, atau siang atau pagi gitu ya. Nah, ternyata yang kita lihat itu di sini yang paling tinggi adalah early morning gitu ya, ataupun dini hari gitu. Nah, sama dengan ini kalau kita lihat lagi teman-teman di sini, kita akan dilihatkan average number of casualty 6 variabel lainnya by driver X gitu ya. Artinya kita ingin melihat bahwasanya si driver X 16 sampai 20 tahun itu angka kecelakaannya sekitar 1,13 gitu ya. Dan paling tinggi itu kita bisa lihat di 46 sampai 55 dan di atas 1,17 gitu, teman-teman. Nah, ini untuk Clay Influencer ya, teman-teman. Saya review ulang lagi gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di simulation ya, di simulasi kita juga melihat bahwa di data kita itu bisa membuat input pengaruh gitu ya. Input pengaruh misalnya kita bisa mengubah dari beberapa variabel ini menjadi influencer ya, pengaruh gitu. Misalnya number of vehicles, time of day gitu ya. Ini kalau kita buat 5 ternyata dia strongly positif, semakin positif gitu ya impact-nya atau dampaknya, teman-teman. Kemudian kalau kita mengarah lagi ke time of day, kita akan diminta ataupun bisa memilih dia sore hari kejadiannya, atau pagi atau dini hari, kemudian bisa siang atau pagi gitu. Nah, kalau di driver X-nya itu kita bisa memilih influencernya itu dari 16-20 tahun sampai ke over 56 tahun gitu. Kemudian location description itu ada di lokasi yang berbeda gitu ya. Ada di Barnet, Birmingham, Bradford ya, Lambeth, kemudian Leeds ya. Kemudian kota-kota lainnya, teman-teman. Nah, kalau di junction control ini teman-teman bisa lihat kayak lampu lalu lintas dan apakah ada jalan yang lurus seperti itu ya, ataupun di jalan yang stop gitu ya, disuruh stop atau aba-aba stop gitu. Kemudian ada area type dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini gitu. Dan kita tinggal simulasi sih teman-teman untuk data ini. Kalau misalnya kita ingin memberikan 7 tadi, kita buat 7 misalnya simulasi gitu ya. 2,47 hasilnya gitu ya. Berarti naik 7% ya. Dan ini simulasi sangat membantu kita untuk melakukan analisis data ataupun mengambil keputusan ketika kita sudah menghasilkan datanya. Gitu dia. Terakhir analisis tadi kita sudah jelaskan ya, bagaimana menganalisis data dari data yang tidak kita masukkan tadi ke dalam data pengaruh gitu ya, ataupun data yang mempengaruhi si number of casualties tadi gitu. Kita tinggal klik di data ini teman-teman ya. Oke. Kemudian kita pilih measure-nya itu apa gitu ya. Variabel yang
terikat itu apa gitu ya. Kita pilih tadi number of casualties, kemudian teman-teman tinggal memilih nih area type atau date atau driver age atau ID untuk ditampilkan di bawah ini gitu ya. Grafik di bawah ini gitu teman-teman. Misalnya kita juga ingin melihat sex of drivernya mana lebih tinggi, laki-laki atau perempuan ya teman-teman. Misalnya kita angka korbannya itu kita klik teman-teman. Oke. Kemudian sex of drivernya kita lihat hasilnya seperti apa. Oh ini juga bisa kita lakukan terhadap lebih dari satu data pengaruh gitu teman-teman ya. Satu data pengaruh atau satu lebih dari cross tab satu variabel gitu ya. Misalnya kita ingin melihat sex driver dengan region gitu ya. Nah, bisa juga kita tampilkan seperti ini. Tapi ini namanya kalau di analisis data itu cross tab ya teman-teman. Kalian boleh yang cross tab lebih dari satu variabel bebasnya gitu. Nah, kita lihat dulu biar fokus di sex of driver-nya aja dulu. Nah, ini dia. Oke. Sampai di sini mengikuti kan teman-teman? Masih? Masih Kak. Masih ya. Makasih ya. Masih Bang, masih. Masih ya. Oke. Kalau di sini kan sudah ditampilkan kalau kita melihat number of casualties per sex of driver for actual gitu ya. Ternyata hasilnya kalau kita klik atau kita arahkan kursornya di diagram ini, kita akan dijelaskan nih. Ternyata number of casualties untuk perempuan itu 625 saja gitu. Dibandingkan laki-laki ternyata sebanyak 806 kejadian gitu atau korban gitu ya. Jadi ternyata di UK itu angka kecelakaan laki-laki berkendaraan lebih tinggi ya dibandingkan perempuan gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu highlight ataupun insight baru yang kita dapatkan bahwa ternyata pengguna motor kendaraan laki-laki itu lebih tinggi loh dibandingkan perempuan gitu. Nah, kalau kita di Indonesia kan sering sekali kalau misalnya mama di jalan misalnya yang tidak tahu membuat jalan ini junction controlnya udah dibuat sen kanan, ternyata dia ke kiri misalnya. Itu mungkin tidak menjadi ini ya kesimpulan, tetapi itu masih kebiasaan. Ternyata di UK lebih tinggi malah laki-lakinya yang kecelakaan misalnya. Nah, ini enaknya sih teman-teman kalau kita memahami dan menggunakan data untuk membuat kesimpulan gitu. Baik pun di sekolah maupun mahasiswa, apalagi pekerjaan, yang data analitik ini perlu banget digunakan di kehidupan sehari-hari gitu dia. Oke, jangan lupa teman-teman menyimpan pekerjaannya ya. Nanti karena di data calculation-nya dan input control-nya kita akan menggunakan data ini lagi gitu. Karena kita akan berhenti ataupun akan isoma dulu ya sekitar 30 menit. Jadi kalau teman-teman sampai hilang datanya kita akan mengulangnya lagi gitu seperti awal. Tinggal teman-teman klik di sini, tinggal save ya. Save gitu. Oke. Kemudian bagaimana cara mengcopy pastikan ini ya ke dalam si analisis tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, ini kita copy ke analisis. Analisis ya. Oke. Ini kan teman-teman kalau kalian lihat di layar itu analisisnya itu kan masih ada beberapa poin 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya ada 5. Nah, lembar kerjanya ini hanya 2 gitu ya.
nanti kita akan mencoba di sesi berikutnya bagaimana cara menambahkan lembar kerja ini, gitu kan, yang dari 2 itu menjadi 3 gitu ya. Bisa juga teman-teman. Jadi kita step by step aja untuk saat ini gitu. Dan sekarang sudah 12.02 ya. Jadi kita udah pahami betul tadi si Smart Discovery-nya, ya. Kita akan lihat dulu di sini gitu. Oke. Ada pertanyaan kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua? Silahkan. Mungkin bisa ditanya apa ya, hal-hal yang bersifat apa namanya, pengalaman teman-teman dalam penelitian ataupun dalam olah data seperti apa gitu, bisa nggak dihubungkan dengan SHC ini? Silahkan teman-teman. Karena ini kesempatan bagus sih buat kita gitu. Karena SAC ini kan masih belum terlalu dikenal kan ya di Indonesia. Apalagi kalau mahasiswa masih terbatas lah aksesnya untuk menggunakan si SAC ini gitu. Silahkan teman-teman. Oke. Saya izin stop screen dulu ya. Biar saya masuk ke ini teman-teman dulu layarnya. Oke. Oke, nanti teman-teman akan diminta juga untuk mengisi ini ya, mengisi tanggapan atau pendapat survei ke dalam SAC kita ini. Harapannya ini diisi oleh seluruh peserta karena kita akan memberikan juga sertifikat kepada teman-teman ke alamat emailnya teman-teman, dan nanti akan dilakukan oleh panitia gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengisinya boleh banget nanti diminta sertifikatnya ke panitia gitu. Gitu dia. Masih aman kan teman-teman jaringannya untuk SAC-nya? Kalau saya aman, Bang. Aman ya? Aman, aman. Oh, Kak Nindya ya? Iya. Oke, Kak Nindya dari mana, Kak? Dari Lampung, Bang. Oh, dari Lampung. Iya. Ada yang dari Sumawe, dari sini? Ada. Karena kan kita di 3 daerah kalau nggak salah tadi ya. Oh, di 2 ya, Lok Sumawe, Aceh Utara, kemudian Lampung. Ada juga Serang sih tadi disampaikan panitianya. Kalau Bang Ibnu dari mana, Bang? Bang Ibnu Sinaga. Dari Lampung, Bang. Oh, dari Lampung juga ya. Oh, iya. Rata-rata dari Lampung ya. Kira-kira ada nggak Bang yang menjadi insight baru Abang ketika ngikuti 3 sesi tadi gitu? Dari import data, masuk ke SAP, dan Smart Discovery-nya gitu. Gimana Bang? Sebelumnya ya hal yang baru sih kalau misalnya tentang pengolahan data secara menggunakan SAP ini. Oh, baru Bang ya? Iya, Bang. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa sih Bang, bahkan lebih bagus kan ya memulai yang baru gitu. Kalau selama ini kita kenal Excel aja yang digunakan untuk mengolah data, ternyata sekarang kita bisa lihat SAC juga gitu Bang. Gitu. Mungkin dari Kak siapa ya? Mungkin ada dari kakak-kakak lain gitu. Silakan disampaikan Kak. Ini kan kita nasi panjang juga sampai jam 2 nanti ya. Tapi istirahat dulu sih. Jangan lupa kembali ya teman-teman. Biar kita selesaikan nanti di calculation-nya sih. Itu juga sangat menarik sih karena
di SAC ini juga kita bisa melakukan calculation ternyata gitu. Bisa melihat rata-rata angka kecelakaannya berapa bisa kita lakukan teman-teman. Atau mungkin teman-teman ingin melihat kita ingin sorting data nih atau filter data. Aku ingin menampilkan di presentasiku hanya 10 data aja gitu. Ataupun hanya 10 data tertinggi gitu. Ya bisa banget sih teman-teman. Gitu. Jadi harapannya ketika nanti selesai ini teman-teman bisa juga mencoba di rumah atau di device masing-masing, atau bahkan teman-teman bisa juga melakukannya untuk lomba gitu kan bersama Asian Foundation gitu. Kalau hari ini memang kita fokus ke beberapa daerah saja dulu karena bukan terbuka untuk seluruh kota sih teman-teman, yang ini hanya 1.200 peserta yang akan kita minta gitu kan, akan ikut hadir di sini gitu. Jadi pemuda-pemuda Indonesia itu akan ada 1.200 saja yang akan ikut sesi kita ini sampai akhir Juni nanti gitu dia. Mungkin itu teman-teman, kalau ada pertanyaan aku silahkan ke teman-teman sih. Iya, masih ada sekitar 20 menit lagi untuk sesi ini. Atau mungkin ada nih yang teman-teman pengen tahu lagi gitu. Dari sesi pertama atau kedua itu masih kurang sih gitu. Kita bisa ulangi sih. Kita bisa review kembali gitu. Mungkin ada, silahkan aja, nggak apa-apa teman-teman. Kita terbuka gitu. Atau di sesi data science-nya pengen tahu nih bagian ini, boleh banget teman-teman. Mungkin dari Kak Sinta kali ya, ada juga gitu. Oke. Belum ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin kayak kemarin sebelumnya ada juga nih yang tanya, bisa nggak kita amankan data kita ini di sini biar tidak dibuka orang lain gitu ya? Ataupun bisa nggak data kita ini akses untuk diri sendiri saja gitu? Karena kan teman-teman bisa saja memiliki data yang bersifat privat gitu. Ini nggak bisa dilihat orang lain gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di kolom ini di sini menu-menunya ada home ya, ada create, ada browse, ada calendar, ya ada security nih teman-teman. Ternyata data kita bisa disimpan kok gitu, dalam artian bisa kita amankan di SAC ini gitu. Jadi kalau teman-teman punya akun ya di SAC ini, kalian bisa banget untuk menjaga data kalian biar nggak diolah orang lain, dilihat orang lain gitu. Ya, kita bisa lihat di sini ada per teams ya. Kita bisa menggunakan SAC ini untuk per teams, dan kemudian ada sesuai aturan gitu, atau mungkin kalian bisa request juga gitu teman-teman. Itu mungkin pertanyaan dari peserta-peserta yang lain sih selama ini yang mengikuti trainer gitu atau training gitu, persiapan. Nah, kemudian kalau di kalender ini teman-teman bisa juga lihat, oh si SAC ini bisa juga menjadwalkan tuh pekerjaan-pekerjaan kita. Di samping kita bisa mengerjakan si SAC ini juga kita bisa jadwalkan seperti itu. Nah, ini tadi ada files teman-teman. Ya, ini ada dimension, prosesnya, currencies itu kayak mata uangnya kita gitu ya, atau dolar ya kodenya di sini ya. Jadi kita bisa langsung tuh melakukan analisis data sesuai dengan currency masing-masing negara kita gitu. Kemudian ada analytic hub ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita sudah membantu juga teman-teman untuk memahami story yang baru saja kita kerjakan. Kemudian kita juga sudah memasukkan model ya. Model ini kayak ya kita mengubah tadi
data tanggal itu jadi Januari 2017 gitu ya, itu merupakan data model gitu teman-teman. Oke ya, tunggu ya. Saya izin chat panitia dulu ya teman-teman, apakah prosesnya sudah selesai gitu ya. Untuk sesi 1, 2, dan 3 ini. Izin ya. Mungkin ada yang ingin open mic teman-teman, silahkan. Atau ingin tanya gitu kan, Bang Bonar dari mana misalnya, boleh banget sih. Ada sesi perkenalan mungkin tadi ada yang kurang misalnya, boleh tanya gitu. Bentar ya, saya chat dulu. Oke. Ini 10 peserta tadi saya ini ya. Saya kirimi link untuk mengisi surveinya teman-teman ya. Diisi sesuai pengalaman teman-teman aja di hari ini. Oke. Ada di kolom chat yang tadi teman-teman bisa cek sendiri di bagian chat kita. Itu nanti sistemnya akan langsung merekam sih apa yang ini nanti ya teman-teman. Oke, bentar saya bagi dulu. Saya bagi ke dalam Google, ke dalam chatnya teman-teman. Oke. Oke. Kalau Kak ini dari mana Kak ya? Kak Nindya itu saat ini sedang kuliah Kak atau bekerja gitu? Atau mungkin ada pengalaman menggunakan analitik data gitu Kak? Boleh di-share ke Kalau kita? saya bekerja, Bang. Oh, bekerja Kak ya? Iya, tapi ada rencana mau pendidikan lagi, Bang. Oh, mau pendidikan gitu ya? Iya. Kalau saat Jadi, ini, iya Kak? Ya, jadi saya ngelihat ini ya, apa namanya, SAP ini kan baru ya. Iya, Saya baru Kak. biasanya hanya pakai SPSS, kemudian di Excel saja seperti itu. Jadi saya lihat ada yang baru, makanya jadi saya ini coba gitu. Ternyata iya. lebih jauh sekali, lebih mudah ya. Iya Kak, lebih mudah jika ini. Iya, jauh sekali lebih mudahnya. Mungkin tadi Ya. Kak kendalanya di mana Kak? Di bagian apa Kak ya? Kalau kendala sih semua bagus ya. Kalau saya di sinyal ini segala bagus sih sebenarnya. Bagus ya So far Kak sih ya. bagus, nggak ada kendala. Iya Gitu. Kak. Berarti bisa ngikuti Kak ya. Makasih Kak ya. Bisa, paling nanti ya agak terganggu kalau lagi penjelasan tiba-tiba saya mau tanya gitu, tiba-tiba nanti nanya gitu, nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa Kak, kita langsung Iya. aja sih. Karena Kalau simpen di akhir nanti lupa lagi yang mau ditanya iya, apa gitu. iya. Kalau di bagian story data ini udah cukup jelas nggak tadi kita Kak explorernya? Udah cukup jelas. Cukup Iya, jelas kan sudah ya? cukup jelas. Oke Iya. Kak. Makasih Kak. Mungkin dari teman-teman Ya, lain yuk. sama-sama. Mungkin di loginnya masih bermasalah Bang misalnya gitu. Atau import datanya tadi kurang sih Bang, masih kurang paham gitu. Bisa jadi. Nah, pertanyaannya juga kalau misalnya selain Excel bisa nggak kita masukkan di data analytics cloud ini gitu ya, SAP ini? Sebenarnya nggak bisa sih teman-teman, kecuali Excel, hanya Excel yang bisa masuk ke sini. Nah, itu pun Excel-nya harus XLXS ya, tipe atau jenis dokumen kita itu, dan data Excel yang CSV gitu ya. Jadi kalau di luar itu kayaknya belum bisa sih kita gunakan.
Nah, seperti kakak tadi kita udah pernah gunakan SPSS gitu. Data SPSS itu bisa nggak kita masukkan ke dalam SAC ini? Kayaknya belum bisa sih Kak kalau untuk itu. Jadi itu kayak informasi juga sih buat teman-teman agar nanti kalau mau import data yang kita masukkan itu adalah data Excel gitu. Nah, Bang Bonar kan aku ada dataku juga tuh dari Google Drive misalnya ataupun dari BigQuery ya misalnya gitu dari data lain gitu bisa teman-teman. Jadi ini sangat mendukung sih by online atau by jaringan. Jadi selain daripada offline kayak import data kita tadi bisa juga kita lakukan by online gitu teman-teman. Itu dia. Oke. Ada sekitar 12 menit lagi nih diskusi kita sebelum kita makan siang teman-teman. Iya. Oke. Ya. Ini memang ini baru di ini sih masih 2017 yang lalu ya SAC ini gitu. Jadi kalau teman-teman menguasai ini sangat memungkinkan sekali sih mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan data gitu atau menganalisis data dengan grafik yang menarik misalnya bisa banget teman-teman dilakukan di sini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau menambahkan datanya di sini tadi teman-teman langsung aja klik di plus ini gitu. Memungkinkan sekali gitu untuk dilakukan di SAC ini gitu. Nah, kalau tampilan grafiknya cukup menarik ya teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi. Misalnya kalau di Excel kan kita tambahkan lagi tuh labelnya gitu, legendnya gitu. Kalau sekarang kita klik di sini aja, ya kita klik di bagian data ini aja, dia udah menampilkan informasi gitu. Nah itu yang kelebihan-kelebihan yang ada di SAC ini, itu dia. Oke. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin disampaikan juga. Misalnya Kak, siapa nih ya? Maaf ya menyebut nama gitu. Mungkin ada yang mau di-share silahkan aja sih sebenarnya. Oke, Bang, aku ada data nih, data penelitian gitu kan, atau data pekerjaan gitu. Aku analitik data nih Bang di perusahaan X misalnya. Sejauh apa sih membantu pekerjaan kita gitu. Tentunya tadi udah kita jawab ya di data science tadi penjelasannya gitu. Oke, kita tunggu. Teman-teman ada nggak ingin bertanya misalnya unexpected value itu kok nggak dijelasin gitu. Satu sih teman-teman karena kita pengen step by step di pelatihan ini atau di training ini, jadi kita berdasarkan panduan yang ada dikasih panitia sih sebenarnya gitu. Jadi yang kita bahas itu di sini adalah overview ya. Overview saja gitu. Sorry, ini tampilan desainer sih. Sorry. Kita klik view. Ya, kita overview tadi gitu. Kemudian kita bisa lihat juga di key influence. Ya, kemudian ada simulasi. Kemudian juga ada analisis gitu. Dia. Gitu. Kemudian di sini kita bisa memperbaiki atau mengedit story teman-teman. Ya, dari file ini kita merujuk ke bawah itu ada edit story, kemudian ada save juga ya seperti yang sudah kita perhatikan tadi. Kemudian ada copy paste ya, salin dan lain sebagainya gitu. Ya cukup ini sih teman-teman membantu sekali. Kalau misalnya ditampilkan ke yang lain bisa nggak ini misalnya? Ternyata bisa ya, kita udah coba juga tadi di Q-Influence tadi ya. Bisa, sudah berhasil disimulasi gitu, analisis. Kemudian ada juga di
di bagian analisis data yang sudah kita kerjakan gitu. Mungkin sampai tahap ini sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita masuk lagi di pukul berapa ya? Dari teman-teman pukul berapa nih bisa? Tapi dari panitia tadi pukul 1 kan ya, kita diminta untuk masuk lagi. Pukul 1 nggak apa-apa, Bang. Iya. Cukup 30 menit ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman lain. Nah, silahkan sih. Karena memang kita diminta break ya. Ini Oke. keluar dari Zoom-nya atau gimana, Bang? Nah, ini Nanti masuk lagi kalau teman-teman udah masuk ya, udah masuk dan udah menganalisis data, di-save dulu ya, Kak. Jangan lupa ya. Nanti tinggalin aja nih si SAP-nya, nggak apa-apa. Maksudnya tetap online gitu, biar nanti nggak masuk ke login tadi, Kak ya. Oke, silakan istirahat, Kak. Semuanya, sampai jumpa nanti. Oke, terima kasih. Iya, sampai jumpa ya. Nanti kita di exercise 4 dan 5. Saya tutup ininya dulu, mute